Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Ibnu Abbasin terang saking Ibnu Abbas. Anin Nabi terang saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu satuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi mengkene man utai sapane wong iku tamassaka lamun cecekelan sapa siman. Cecekelan bisunnati kelawan sunnat ingsun. Inda fasadi ummati ing dalem nalikane rusake umat ingsun. Inda fasadi ummati ing dalem nalikane rusake umat ingsun. Falahu mongko iku tetep keduwe man ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane 100 wong mati syahid. Ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane 100 wong mati syahid. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnatku ketika umat ini rusak. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnatku ketika umat ini sudah rusak kayak zaman sekarang ini, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Jadi pahalanya itu setara dengan 100 orang yang mati syahid. Ini artinya apa? Ini artinya berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi ketika zaman ini sudah rusak, ketika zaman ini adalah zaman edan, itu begitu berat. Gangguannya, rintangannya begitu berat. Sehingga saking beratnya, kata Nabi, Allah menjanjikan kepadanya sama dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Nah, orang sekarang yang disiplin menjaga agamanya itu pada zaman sekarang itu dianggap orang yang kolot, itu dianggap orang yang tidak maju, itu dianggap orang yang ketinggalan zaman. Ini sudah sesuai dengan sabda Nabi, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Imam Turmudi. An Zaid bin Tolha terang saking Zaid bin Tolha. An abihi saking bapak Zaid. An jaddihi saking mbai Zaid. Anin Nabi terang saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau setune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi mengkene innad din bada'a ghoriban wa sayarji'u ghoriban. Innad din temen setuhune agama Islam maksudnya. Innad din temen setuhune agama iku bada pertelo apa din. Innad din temen setuhune agama iku bada pertelo apa si agama. Pertelo ghoriban halih kang aneh. Ghoriban halikang aneh atau ghoriban halikang kecil, minoritas maksudnya. Wasayarji ulan bakal bali opo ad-din. Wasayarji ulan bakal bali opo din. Bakal bali ghoriban halikang ghoriban halikang aneh atau ghoriban halikang kecil. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda,
innad-din bada ghoriban fasayarji'u ghoriban. Agama Islam ini di awal keberadaannya itu adalah agama yang kecil, agama minoritas, maka disebut dengan ghoriban. Ghoriban itu artinya sesuatu yang aneh. Kenapa agama Islam itu di awal keberadaannya disebut dengan ghorib, disebut dengan sesuatu yang aneh? Iya, karena agama Islam itu itu didahului dengan keberadaan agama-agama yang sebelumnya. Sebelum adanya Islam, itu sudah agama besar yang disebut dengan agama Nasrani. Ada agama besar yang disebut dengan agama Majusi. Sehingga keberadaan Islam itu berangkat dari sesuatu yang kecil, berangkat dari sesuatu yang tidak terkenal. Makanya keberadaan Islam itu disebut dengan ghoriban, sesuatu yang kecil, sesuatu yang minoritas. Coba bayangkan dakwah Nabi, ketika Nabi berdakwah puluhan tahun berada di Mekah, berapa pengikutnya? Pengikutnya sedikit, hanya bisa dihitung dengan hitungan jari. Nah, ini menunjukkan kalau agama Islam itu awal keberadaannya adalah agama yang ghorib, agama yang kecil, agama yang minoritas. Kemudian setelah itu agama Islam ini berkembang sehingga pemeluknya sekarang itu Islam itu sudah lebih dari 1 miliar. Ada yang mengatakan sudah 1,3 miliar pemeluk Islam yang ada di seluruh dunia. Ya, coba bayangkan aja, orang Islam yang ada di Indonesia itu sudah berapa ratus juta. Di Indonesia bisa jadi sudah 230 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Belum negara-negara ya belak. Jadi Islam di awal keberadaannya itu adalah agama yang ghorib, agama yang minoritas. Kemudian Islam berkembang dengan begitu besarnya. Tapi di akhir zaman kelak, Islam juga akan menjadi agama yang ghorib lagi. Wasayarji'u ghoriban. Islam juga akan menjadi agama yang minoritas. Itu di akhir zaman, sesuai dengan sabda Nabi. Fatuba mongko bejo kemayangan, fatuba mongko utawi bejo kemayangan, iku lil guroba tetep kedue pira-pira wong kang aneh. Sapa guroba iku alladina rupane wong akeh, yuslihuna kang bisa bagusi sapa si alladina ma ing barang afsada kang ngrusakake ing ma sapa annas menungso. Mimba di ing dalam sawise sedo ingsun. Bayane ma afsada min sunnati nyatane saking sunnah ingsun. Min sunnati nyatane saking sunnah ingsun. Karenanya beruntung bagi orang-orang guroba, orang-orang aneh, orang-orang minoritas yang senantiasa masih bisa memperbaiki sesuatu yang sudah dirusak oleh manusia. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah sunnah-sunnahku. Jadi ketika zaman ini sudah rusak, zaman ini sudah edan, tapi kok masih ada orang yang berpegang teguh dengan agama. Kok masih ada orang yang masih eksis melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ini adalah termasuk tuba, orang yang beruntung. At-Tariqah al-Muhammadiyah. Qala dawu sapa Muqatil, Imam Muqatil. De Muqatil asratun utawi 10. Asratun utawi 10 minal hayawanati saking pira-pira hayawan. Iku yadkhuluna manjing apa asaro. Iku yadkhuluna manjing apa asaro. Manjing aljannata ing swarga. Imam Muqatil pernah berkata, asratun minal hayawanat yadkhulunal jannah. Ada 10 hayawan yang besok itu akan masuk surga.
Apa 10 hayawan yang masuk surga itu? Yang pertama adalah ijlu Ibrahim, pedete Nabi Ibrahim. Ijlu Ibrahim, pedete Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah anak ontanya Nabi Ibrahim. Anak onta yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, wakabsu Ismaila lan weduse Nabi Ismail, yaitu kambing yang digunakan sebagai pengganti untuk dikorbankan pada ceritanya Nabi Ibrahim. Ceritanya Nabi Ismail. Kan dalam cerita itu Nabi Ismail itu kan disembelih, kemudian oleh Allah diganti dengan kambing. Nah, kambing itulah yang kelak juga akan masuk surga. Yang nomor 2 adalah kambingnya Nabi Ismail. Kemudian yang nomor 3, wanaqatu sholihin lan untoy Nabi Soleh. Wanaqatu sholihin lan untoy Nabi Soleh. Dan yang nomor 3 adalah untanya Nabi Soleh. Kemudian nomor 4, wahutu Yunusa lan iwak hute Nabi Yunus. Wahutu Yunusa lan iwak hute Nabi Yunus. Kemudian yang nomor 4 adalah ikan yang memakan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan di sana diceritakan dilempar ke laut kemudian dimakan oleh ikan. Nah, ikannya itu yang disebut ikan hut. Nah, ikan hut inilah salah satu ikan yang besok oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang keempat. Kemudian yang nomor 5, wabaqaratu Musa. Wabaqaratu Musa lan sapine Nabi Musa. Wabaqaratu Musa lan sapine Nabi Musa. Kemudian yang nomor 5 adalah sapinya Nabi Musa. Ini sapi yang disembelih oleh Nabi Musa karena terjadi pembunuhan. Jadi ada seorang meninggal, kemudian tidak diketemukan siapa orang yang membunuh. Maka kemudian oleh Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk mencari sapi. Sapi yang sifatnya begini. Kemudian sapi itu disembelih, diambil ekornya. Kemudian ekornya itu dipukulkan kepada orang yang mati ini. Kemudian orang yang mati ini hidup. Dan dia memberi kesaksian bahwa bahwasanya yang membunuh saya adalah si fulan. Ya, ini adalah Baqaratu Musa. Yang kelima. Kemudian yang nomor 6, wa khimaru Uzair lan khimari Nabi Uzair. Wa khimaru Uzairin lan khimari Nabi Uzair. Yang nomor 6 adalah khimarnya Nabi Uzair. Kemudian yang ketujuh, wa namlatu Sulaiman lan semute Nabi Sulaiman. Wa namlatu Sulaiman lan semute Nabi Sulaiman. Kemudian yang ke-8, wa hudhud Balkisa lan manuk hudhute Ratu Balkis. Wa hudhud Balkisa lan manuk hudhute Ratu Balkis. Kemudian yang ke-8, wa kalbu ashabil kahfi lan asune ashabul kahfi. Wa kalbu ashabil kahfi lan asune ashabul kahfi. Kemudian yang berikutnya adalah anjingnya ashabul kahfi. Itu juga masuk surga. Jadi jangan dikira karena si anjing itu najis kemudian dia tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Ada. Buktinya anjingnya ashabul kahfi itu besok masuk surga itu. Kemudian yang terakhir, wa buraku Muhammad lan buroki Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, itu adalah 10 hayawan yang masuk surga. Yang ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Jadi walaupun hayawan itu ada yang juga masuk surga. Fakulluhum mongko utawi sakabehane salasa. Fakalbuhum mongko utawi sakabeh salasa. Iku yasiruna dadi sapa si asarah
Fakulluhum mongko utawi asyarah iku yasiruna dadi apa asyarah ala suratil kapsi ing atase bentuk wedhus. Sumayukdonu liden putus sapa kulun penal ibad ing dalam antarane pira-pira kaula. Falayabqa mongko ora keri yauma idin ing dalam nalikane mengkono-mengkono yukdo apa sing keri malakun apa mulkun ratu muqarrabun kang den parki wala nabiyun lan ora tetep apa nabi mursalun kang den utus wala syahidun illa donna angin nyono apa alayan juwayen to ora selamat sapa kulun lima krono barang yaro kang ningali sapa kulun min syiddatil adab saking pangete siksa wal hisab wa hauli dalikal yaum lan pekewone mengkono-mengkono dina illa min ismatillahi illa man angin wong asamahu kang reksa ing man sapa Allah Gusti Allah maskatul